Pengertian range of motion. Range of motion atau disingkat ROM adalah latihan gerak sendi yang dilakukan dengan cara menggerakkan beberapa bagian tubuh secara perlahan dan teratur, yang dapat dilakukan oleh orang yang jarang bergerak, sedang sakit, atau dalam masa pemulihan. Tujuan latihan ini untuk menjaga agar sendi tetap bisa bergerak normal, mencegah kekakuan, serta membantu mempertahankan kekuatan dan kelenturan otot. Selain itu, RM juga membantu melancarkan peredaran darah dan mempercepat proses pemulihan gerak tubuh. Manfaat ROM, manfaatnya antara lain mencegah sendi menjadi kaku, mengurangi resiko pengecilan otot, meningkatkan kelenturan dan kekuatan otot, serta membantu pasien lebih cepat penyembuhan dan dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Kapan ROM perlu dilakukan? ROM perlu dilakukan saat seseorang jarang bergerak, tidak baring, setelah operasi, pasca stroke, cedera, atau pada lansia mengalami keterbatasan gerak. ROM juga bisa dilakukan sebagai latihan dengan sehari-hari untuk menjaga kebugaran sendi. Hal yang tidak boleh dilakukan saat ROM. ROM tidak boleh dilakukan jika pasien merasakan nyeri hebat, sendi sedang bengkak parah, terdapat patah tulang yang belum stabil, atau peradangan akut. Gerakan juga tidak boleh dipaksakan, tidak dilakukan secara kasar atau cepat, dan harus dihentikan jika timbul rasa sakit. Latihan ROM dilakukan secara menyeluruh dan umumnya terdiri dari 9 latihan per bagian tubuh, di antaranya. Pertama, leher dengan 4 gerakan. Kedua, bahu dengan 7 gerakan. Ketiga, siku tangan dengan 2 gerakan. 4, pergelangan tangan dengan 3 gerakan. Kelima, jari-jari tangan dengan 4 gerakan. Keenam, paha dan lutut dengan 8 gerakan. 7, pergelangan kaki dengan 3 gerakan. 8, jari-jari kaki dengan 3 gerakan. Dan yang terakhir, pinggang dengan 5 gerakan. Perlu diketahui, latihan ROM dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Jika dilakukan 2 kali, latihan dapat dilakukan pada pagi dan sore hari. Jika dilakukan 3 kali, latihan dapat dilakukan pada pagi, sore, dan malam hari. Setiap sesi latihan berlangsung sekitar 5 menit. Latihan boleh dilakukan hanya pada bagian tubuh tertentu, sesuai kebutuhan dan kondisi pasien. Namun, harus dilakukan secara rutin dan konsisten setiap harinya. Setiap jenis gerakan dilakukan sebanyak 10 kali hitungan dengan gerakan perlahan, terkontrol, dan tidak dipaksakan. Baik, di sini saya akan melakukan gerakan ROM aktif pada pasien stroke. Yang pertama, kita akan melakukan latihan pada leher dan kepala. Untuk latihan leher kepala itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada tegakkan leher pasien lalu tekukan. Seperti ini ya. Maaf ya Bu. Lalu tekukan. Lakukan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu setelah itu tekukan leher pasien ke kanan dan ke kiri. Maaf ya Bu, tekukan ke kanan dulu, lalu ke kiri. Lakukan sebanyak 10 kali juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu latihan yang ketiga, minta pasien untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Maaf ya Bu, tengok ke kanan. Ya, lalu ke kiri ya Ibu. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu latihan yang keempat, minta pasien untuk tekukan kepalanya, lalu tegakkan kembali ke belakang 90 derajat. Lakukan ya Ibu ya, maaf ya. Tekuk ke bawah Ibu. Ya, lalu tegakkan kembali sampai ke atas Ibu, maaf. Oke, lakukan sebanyak 10 kali. Ya, maaf Ibu. 2, 3, 4,
5, 6, 7, ya, 8, 9, 10. Itu adalah latihan ROM aktif untuk bagian leher dan kepala. Kita masuk ke tahap bahu dan tangan. Pada tahap ini kita akan melakukan 7 kali gerakan. Sebelumnya lihat pasien, apakah pasien bisa melakukan sendiri atau tidak. Jika tidak, bisa dibantu oleh tenaga medis atau keluarga pasien. Yang pertama gerakannya itu gerakan angkat bahu lalu turunkan, angkat bahu lalu turunkan. Ibu, apakah ibu bisa sendiri angkat bahunya? Ya, oke, kita bantu ya ibu. Angkat bahu lalu turunkan sebanyak 10 kali. Turunkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang gerakan kedua yaitu angkat tangan ke atas lalu turunkan kembali, angkatan ke atas lalu turunkan sebanyak 10 kali. Jika pasiennya tidak bisa atau tidak kuat, sebisanya saja pasien atau bisa dibantu oleh tenaga medis dan keluarga sampai ke atas. Kalau tidak bisa, tidak usah, semampunya saja. Mau ya ibu angkat ya, kalau sakit bilang ya ibu. Oke, 2, 3, apakah sakit ibu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, letakkan kembali. Lalu gerakan yang ketiga yaitu angkat lengan atau bahu sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahu, lalu letakkan kembali. Bisa dibantu jika pasien bisa sendiri, lakukan saja sebisa mungkin atau sebisa sederajat 45 atau 90 lebih bagus. Bisa dibantu oleh perawat dan keluarga. Oke, ya ibu, lakukan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu gerakan keempat, minta pasien untuk tepukan lengannya. Tepukan lengan menghadap ke atas. Lalu lakukan posisi lengan masuk ke dalam tubuh, lalu keluar. Lakukan sebanyak 10 kali. Ini termasuk gerakan keempat dan kelima ya ibu. Gerakan keempatnya dia pasien tangannya memutar ke dalam, lalu gerakan kelimanya pasien memutar tangannya keluar. Sebanyak 10 kali. Bantu pasien untuk memopang tangannya. Oke, sudah 10 kali. Lalu tekan kembali. Gerakan keenamnya, minta pasien untuk tangannya masuk ke dalam sebanyak 50 derajat. Tidak usah ke dalam banget jika terasa sakit. Lakukan sebisa mungkin, lalu keluar kembali sebanyak 10 kali ya ibu. Ke dalam. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu setelah itu tangannya luruskan, lalu memutar. Beri seperti putaran roda banyak 10 kali. 7, 8, 9, 10. Baik. Itu adalah gerakan bahu. Ingat, jika pasien tidak bisa, lakukan sebisa mungkin. Dan jika pasien butuh bantuan, minta bantuan ke keluarga atau perawat. Yang kita masuk ke tahap bagian siku. Tahap bagian siku, gerakannya hanya 2. Yang pertama itu gerakannya angkat siku ke atas, lalu ke bawah,
Ya, lakukan sebanyak 10 kali juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, lalu langkah kedua, posisi siku tekuk, lalu telapak tangannya menghadap ke atas terlebih dahulu, lalu tekukan kembali menghadap ke bawah telapak tangannya, lalu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Lakukan sebanyak 10 kali. Terus ke bawah. 6, 7, 8, 9, 10. Baik, itu adalah langkah-langkah untuk siku. Baik, selanjutnya kita lakukan pada bagian pergelangan tangan. Pertama, kita lakukan, permisi Ibu, kita lakukan ke atas, lalu ke tengah, lalu ke bawah. Hitung sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang kedua, kita miringkan lengan pasien dari mulai ke kiri, lalu ke kanan, kiri, kanan sama 10 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita bantu untuk memutar lengan selama 10 kali ke arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian jari-jari. Pertama kita lakukan genggam. Tolong dibantu genggam ya Bu. Genggam, lalu buka. Lakukan selama 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita lakukan tahap kedua. Pertama kita luruskan, lalu kita naikkan sedikit. Lakukan selama 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita lakukan renggangkan tangan. Tolong dibantu ya Bu, renggangkan tangan. Lalu rapatkan lagi. Lakukan selama 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita buka telapak tangannya, lalu kita sentuh bagian jari-jari yang lain. Dengan jempol kita lakukan 1, lalu lanjut lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan latihan pada kaki. Sini latihan pada kaki di bagian yang lemah. Kita contohkan di bagian kaki kanan. Sini ada 8 gerakan, setiap gerakan itu dilakukan 10 kali. Oke, baik, kita akan lanjut ke gerakan pertama. Oke, di sini boleh sebagai contoh. Oke, dikedepankan 90 derajat ke kiri kanannya. Oke, 1. Lalu sejajar lagi, ini gerakan kedua. Lalu dikebelakangin, sebisa mungkin itu gerakan ketiga. Lalu lakukan dengan 10 kali. Oke, ke depan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang lanjut ke gerakan keempat, yaitu kaki memutar 360 derajat. Boleh di ibu kanannya diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang boleh beda ke depan lagi. Oke. Sini kaki dikesampingkan sejauh 45 derajat atau sebisa mungkin ya, nggak usah terlalu lebar. Oke, lalu ini gerakan kelima, lalu ini gerakan keenam ditutupkan kembali. Oke, sekarang 10 kali gerakan. 1, lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang gerakannya kaki dibuka 90 derajat ke arah luar atau ke arah kanan. Boleh ibu ya dibuka begini, nggak usah lebar-lebar ya, tuh. Ini kalau ke arah dalam itu ke gerakan 8. Oke, boleh digabungkan kanan kiri ya, 2, kanan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Baik. Itu latihan gerak kaki bagian bawah. Baik, di sini selanjutnya kita melakukan latihan pada pergelangan kaki dengan 3 gerakan, setiap gerakan 10 hitungan. Baik, di sini dilakukan pada kaki yang lemah, pada pergelangan kaki yang lemah. Oke, di sini gerakan pertama yaitu naikkan pergelangan kaki atau telapak kaki ke atas. 1, lalu disejajarkan lagi. Oke, dengan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini pada gerakan kedua yaitu pergelangan kaki diarahkan ke dalam 1 dan keluar 2. Oke, lakukan dengan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa sendiri, 9, 10. Oke. Lalu gerakan ketiga yaitu memutarkan pergelangan kaki ke arah jarum jam. Oke. Selebar 360. Oke, ibu bisa sendiri. 1, 2, 3. Jika tidak bisa boleh dibantu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, sudah 3 gerakan. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan latihan pada jari-jari kaki dengan 3 gerakan. Setiap gerakan 10 hitungan. Oke, di sini lakukan pada kaki yang lemah. Oke, ibu boleh dikataskan jari-jarinya, lalu dikebawahkan. Oke, sebanyak 10 hitungan. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu gerakan kedua yaitu meregangkan jari-jari kaki, lalu dirapatkan lagi, direngangkan. 1, oke, 2. Jika tidak bisa boleh dibantu. Oke, direnggangkan. Oke, 2, rapatkan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini gerakan yang ketiga yaitu
Naikkan jari-jari kaki setinggi mungkin, oke. 1, lalu luruskan lagi. Lalu naikkan lagi, 2, oke. Lagi 3. Jika tidak bisa boleh dibantu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Baik. Latihan sudah selesai. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita akan melakukan gerakan ROM pada bagian pinggang. Di sini terdapat 5 gerakan. Selanjutnya kita akan langsung melakukannya untuk gerakan pertama dan gerakan kedua. Untuk gerakan pertama, boleh Ibu pinggangnya ditekuk sejauh 90 derajat. Oke, kemudian ditegakkan kembali. Dilakukan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kemudian Ibu bisa menarik pinggang Ibu ke dalam sejauh 30 derajat seperti ini ya Ibu ya. Kemudian ditegakkan kembali, dilakukan sebanyak 10 kali. 1, oke, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik Ibu. Kemudian tarik pinggang ke kanan dan ke kiri sejauh 45 derajat, dilakukan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian gerakan yang terakhir, gerakan kelima adalah melakukan rotasi. Tangannya boleh dipegang Ibu. Kemudian pinggangnya diputar 180 derajat ke kiri dan 180 derajat ke kanan. Sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Baik Ibu, selesai. Baik, seperti itu gerakan ROM pada bagian pinggang. Terima kasih.